Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya semua baik, sehat ya semuanya? Semangat? Masih semangat untuk mengejar sebuah cita-cita yang kita inginkan? Masih mencatat cita-citanya pada tema 6 dulu, cita-citanya apa? Masih ingat ya? Ya, jika masih, kita harus semangat untuk mengejar sebuah cita-cita dengan cara rajin belajar dan berdoa ya, dan selalu mendoakan kedua orang tua ya. Kita sampai saat ini sudah sampai pada pembelajaran kedua ya. Pada pembelajaran 2 ini ada gambarnya siapa, Nana? Dayu. Sedang memakai apa? Sedang memakai pakaian adat. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Apa? Tarian apa dari Jawa? Apa? Tari apa? Ya. Ada tari remo, ada tari apa? Kemarin sudah ada yang ngirim video tari ya? Video tari ya, yang belum ngirim, yang sudah ya. Alhamdulillah sudah mengirim tugasnya. Kemudian ayo mengamati. Lihatlah peragaan tari daerahmu baik secara langsung maupun melalui rekaman video. Fokuslah untuk memperhatikan gerak para penari. Ya. 1. Bagaimana formasi para penari. 2. Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari. Jelaskan hasil pengamatanmu dalam bentuk gambar sederhana lalu peragakan. Untuk tugasnya ditandai nomor 1 dan 2 itu. Kita samakan yang kita akan amati yaitu tari remo ya. Tuh. Ya. Remong ya. Itu ya, tarinya harus sama semua yang diamati. Kemudian lalu peragakan ya. Yang dikerjakan nomor 1 dan 2 ditandai yang warna biru ini. Saya kasih warna biru. Sudah? Kemudian ayo membaca. Bacalah teks berikut. Judulnya apa anak-anak ini? Pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai, perlu digarisbawahi. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai
juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar berikut. Yang A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, yaitu. Kemudian B, penari bergerak melalui garis diagonal. C, penari bergerak melalui garis horizontal. D, penari bergerak melalui garis diagonal. E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Gambar 2.4 bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Yang dilalui bisa garis lurus, diagonal, pas waktu masuknya itu loh ya. Seperti itu. Kemudian waktu keluarnya kan juga diatur, mau keluar selesai penari itu kan ya harus gak harus langsung buyar ya. Kemudian formasi penari yang A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. B. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. D. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. F. Penari bergerak melalui garis diagonal. Itu adalah formasi para penari ya. Tidak ada, memang ada apa itu? Formasinya tidak syukur masuk ya, tidak syukur nari ya. Ada formasinya. Tuh. Kita lanjut di halaman 59. Perhatikan contoh gambar tarian berikut. Yang kiri ada tari legong. Yang sebelah kanan tari saman. Tugas sekarang ayo kita lihat. Ya, ada tandanya centang itu ya. Berdasarkan teks pola lantai gerak tari, kerjakanlah tugas berikut. 1. Tuliskan kembali pengertian pola lantai menggunakan bahasamu sendiri. Usahakan agar orang lain memahami dengan mudah saat membaca tulisanmu. Gunakan kosakata baku. Kosakata baku itu apa, Nana? Ada yang sudah tahu kosakata baku? Ada yang tahu kosakata baku? Masa gak ada yang ngerti? Anak-anak pernah dengar oh gue, lo gue, terus enggak, tidak, enggak. Pernah dengar? Enggak iso aku. Kosakata baku itu kata yang cara pengucapannya sesuai kaidah ejaan yang sudah disempurnakan. Itu namanya kosakata baku. Kalau misal lo gue berarti kosakata tidak
Kalau kosakata bakunya kamu dan aku. Ya, tuh. Terus enggak, tidak. Kosakata bakunya tidak. Ya, seperti itu. Nomor 2, gambarlah pola lantai yang terlihat dari gambar 2 tarian pada teks tersebut. Berarti kamu menggambar pola tariannya, polanya seperti tadi yang atasnya tadi. Ya. Bisa dimengerti? Nomor 1 dan 2. Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong ke bawah kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kipas saat udara panas. Saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Bercerita. Cek. Pada pembelajaran 1, kamu mendapatkan tugas ini. Tugas, kamu telah membaca teks listrik, statis, dan dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut tuliskan dengan bahasamu sendiri. Kemarin kan sudah dikerjakan, ya. Carilah contoh lain menunjukkan gejala listrik statis. Ya. Pada pembelajaran 2, bacakan hasil tugasmu di depan Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Ya. Untuk yang ini, yang tadi kan sudah Pak Edu nilai, yang ini langsung masuk yang ayo berdiskusi. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik. Yang pertama gambar apa ini anak-anak? Kemudian terus lemari. Ya, kita bahas satu persatu dulu. Yang ini gambarnya apa? Lampu. Menggunakan apa ini kok bisa menyala? Baterai. Ya. Ya kan yang model sekarang senter itu dicas ya, dicas terus bisa dinyalakan. Jadi di senter itu ada alat yang bisa menyimpan arus aliran listrik ya. Model sekarang berarti sudah ada, sudah tidak menggunakan baterai ya, kebanyakan ya. Kemudian sebelahnya ada gambar kipas angin. Kipas angin kok bisa berputar karena apa? Ya, terus kemudian setrika. Setrika ini alat untuk apa? Merapikan ya baju ya. Kemudian ada lemari pendingin. Ada lemari pendingin. Siapa? Listrik. Kalau nggak ada listriknya gimana? Nggak bisa apa? Tidak bisa dingin ya. Tugasnya ini. Satu, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? 2, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? 3, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? 4, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam ruangan atau di dalam lemari pendingin? Ya.
Nah, itu dikerjakan ya. Sudah. Kita masuk pada halaman 61. Dibaca dulu anak-anak di dalam hati. Ya, sebentar dibaca dulu di dalam hati. Dibaca? Sudah? Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melalui bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi. Ya, semisal ada pertanyaan. Sebutkan contoh energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Apa? Lampu atau bohlam. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Lampu penerangan jalan yang di pinggir-pinggir jalan itu. Terus kemudian yang ada di perempatan lampu, lalu ya energi listrik menjadi cahaya. Kemudian energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Energi listrik menjadi gerak, contohnya kipas, apalagi? Energi listrik menjadi gerak. Angin bau. Ini gitu ya, oke ya. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Apa? Apa? Selain kipas angin. Mesin? Ya kan menggerakkan apa? Menggerakkan yang bawahnya itu loh apa motornya. Listrik menjadi gerak. Kalau mamanya mau buat kue, open. Nah, mixer. Terus apa yang bumbu apa di blender dulu itu contohnya ya. Mixer, blender, mesin cuci, kipas angin. Apalagi?
Ya, motor listrik atau sepeda listrik itu ya. Ya toh? Ya. Kemudian saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah jadi energi panas. Itu setrika. Apalagi? Apa? Open kue itu ya. Lampu itu listrik menjadi cahaya. Apa nih? Kalau kamu pernah ke tukang rambut itu energi listrik menjadi gerak itu. Drrrt, ya. Apa nih? Sing energi listrik menjadi panas. Kalau kamu bisa dandane atau memperbaiki TV yang rusak, terus nek kono wonge punya alat seperti pulpen ditutul nih. Apa namanya? Solder itu. Nah, oh. Tuh. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Berarti energi listrik berubah menjadi apa? Ya, tuh. Saat ini elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Di rumah dan di sekolahmu tentu kamu menggunakan sebagai berbagai alat elektronik. Lakukan tugas berikut secara berkelompok. Tadi ada energi listrik berubah cahaya apa nih selain lampu? Iya, energi. Ya. Yang ngarepe anak-anak itu loh, LCD, proyektor, listrik menjadi cahaya. Ya. Selain itu apa lagi? Komputer yang setiap hari kamu delok nih rumah wi apa? Televisi. Ya. Tugas. Tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui beserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel sebagai atau seperti berikut. Nomor 1, nama elektronik. Lampu, fungsi sebagai alat penerangan. 2, televisi, fungsinya untuk apa? Nah itu fungsinya. Kamu catat sini omahmu, di rumah kamu ada. Tidak harus 4 atau 5 ya. Ini pastinya yang menggunakan energi listrik atau nama alat elektronik. Kemudian kita masuk pada halaman 62. Ayo renungkan ditandai. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Ya tadi seperti apa? Melihat formasi gerak tari. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang pola lantai gerak tari itu? Pola lantai gerak tari apa aja? Itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Terakhir sendiri. Alat elektronik apa yang ada di rumahmu? Apa fungsinya? Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Contoh alat elektronik apa aja?
Ser, apa nih? Blender, mesin cuci, televisi, setrika, kipas angin, ya lemari pendingin atau kulkas. Apalagi? Senter, cas HP, oven, nama alat elektronik yang di rumah kamu. Pokoknya yang ada di rumah kamu tulisan, misal ada 10 ya tulis 10. Kalau ada misal 20 ya ditulis. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Masih semangat belajar? Ya, semangat belajar bersama Pak E. Aduh, ya, selalu happy ya. Ya, jangan takut misal tanya apa, ping-pingan 1 kali 1 berapa Pak? 1 ya. Gak apa-apa tanyakan memang belum bisa ya. Jangan takut, aku arep tanya takut ya. Jangan begitu ya. Paham semua? Tanyakan enggak? Ya, sampai sini dikerjakan dulu ya anak-anak ya. Tetap semangat semuanya.